Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Aryaningrum Jenabina dari kelas 2B PGSD. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dunia pendidikan erat kaitannya dengan teori dan ilmu psikologi pendidikan karena mempengaruhi kegiatan pendidikan. Manfaat mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan yaitu pertama, psikologi pendidikan bisa membantu guru dan calon guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dan tepat. Dengan mempelajari psikologi pendidikan diharapkan agar pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa. Kedua, psikologi pendidikan membantu guru dalam memahami karakteristik siswa untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Salah satu teori belajar yang relevan dengan proses belajar di sekolah adalah teori konstruktivisme. Teori ini menggunakan keluasan berpikir kepada siswa dan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktekkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya, di mana dalam teori ini guru mengajarkan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan sesuai dengan pengalaman siswa itu sendiri, sehingga dalam hal ini siswa dapat lebih kreatif dalam menemukan bakat dan menambah pengetahuannya, sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mudah berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Alasan saya memilih teori konstruktivisme pertama, teori ini melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, dapat menciptakan kreativitas dalam belajar, sehingga tercipta suasana kelas yang nyaman dan kreatif. Ketiga, konstruktivisme dapat melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan. Peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, maka bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kedua, memperlakukan peserta didik secara adil, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pembelajaran. Sikap guru dalam menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Ketiga, memberikan motivasi yang tepat, yaitu dengan mendorong siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Keempat, berinteraksi secara tepat, artinya dengan menyampaikan apa yang dipikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif dengan memberikan media pembelajaran yang menarik, contoh media audio seperti radio, media visual seperti gambar, grafik, dan sebagainya. Media audio visual seperti televisi, video, atau VCD. Multimedia dapat menampilkan tulisan, gambar, gerak, suara, serta warna-warni yang indah. Penyebab motivasi belajar rendah. Pertama, karena tidak adanya dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik, sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Sebaiknya metode belajar yang diterapkan tidak monoton sehingga siswa bisa lebih antusias dalam belajar. Ketika siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu, setiap siswa mempunyai bakat dan keahlian masing-masing. Siswa dengan kemampuan seperti ini perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pelajaran yang menarik. Keempat, motivasi dalam diri siswa yang lemah.
Banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, padahal sesungguhnya motivasi harus dicari dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum melihat keluar. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Kelima, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Orang tua yang jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri terkadang membuat anak merasa terlantar sehingga tidak berminat untuk belajar yang sungguh-sungguh. Upaya yang harus dilakukan agar motivasi belajar siswa meningkat. Pertama, pilih metode belajar yang tepat. Metode belajar sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lain-lain. Kedua, maksimalkan fasilitas belajar, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar dalam kelas. Ketiga, memanfaatkan media belajar, misalnya siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Keempat, meningkatkan kualitas guru, misalnya dengan menempuh pendidikan lanjutan maupun seminar. Kelima, evaluasi pembelajaran. Hal ini untuk menilai apakah kegiatan belajar mengajar selama ini sudah efektif atau belum. Keenam, ciptakan suasana belajar menyenangkan. Misalnya guru memberi pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan.